dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam belajar Alkitab santai dan penuh kasih, atau kami singkat dengan program Belas Kasih. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila Bapak Ibu merasa diberkati akan kehadiran channel ini, mohon like, comment, and subscribe, and share ke teman-teman yang lain agar makin banyak orang yang diberkati Tuhan. Apabila Bapak Ibu ingin melihat video-video kami sebelumnya, bisa cek di klik tagar Belas Kasih untuk belajar Alkitab santai dan penuh kasih. Juga ada tagar risal untuk pemahaman Amsal setiap hari. Ya, silakan Bapak Ibu buka-buka video kami, semoga memberkati. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Berapa kalikah aku harus mengampuni? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan bagi kita, berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang berbuat salah kepadaku? Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang maha baik, kalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu tentang pengampunan, Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu pelita bagi jalan kami dan terang bagi hidup kami. Firman-Mu lah yang menuntun kehidupan kami. Firman-Mu tiada berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan tolong urapi hamba, Tuhan tolong jamah setiap penonton di channel ini, supaya Roh Kudus mengalir dalam hidupnya, pengampunan dilepaskan, kedamaian, ketenangan hati mengikuti kehidupannya setiap hari, setiap saat bersama Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu tetap setia menonton channel kami. Di sini saya membawa alat peraga Bapak Ibu, yaitu kayu dengan paku, dan di bawahnya ini adalah bekas paku yang telah dicabut. Maksud dari gambaran ini adalah Bapak Ibu, ketika kita sedang menyakiti orang lain, kita seperti memaku hati mereka. Misalnya kita sedang memfitnah mereka di paku. Kemudian ketika kita sedang memarahi mereka dengan memukul mereka, kita sedang menghajar mereka mungkin, atau kita sedang membenci mereka dan sebagainya. Ini ada banyak contoh Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai manusia sering melukai orang lain, mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja, tetapi orang kita pun juga terkadang terluka akan sikap dan perbuatan orang lain yang mungkin sengaja atau tidak. Nah, ketika kita sudah melupakan itu Bapak Ibu, sudah melupakan itu, sudah melepaskan, mengampuni mereka, maka kita anggap pakunya tercabut. Nah, jadi ini paku-paku sudah tercabut. Kita mengampuni mereka, tetapi bekas luka itu masih ada. Dan hari ini kita belajar, mari kita juga selain melupakan kesalahan mereka, mencabut paku-paku ini, kita juga minta Tuhan menempel bekas luka ini, agar dalam hidup kita biarlah kasih, ketenangan, kedamaian, dan pengampunan Tuhan tetap mengalir dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Baik, kita belajar dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, demikianlah firman Tuhan. Ayat 21 kita akan belajar ayat demi ayat. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Jadi suatu kali Petrus datang kepada Yesus dan Petrus memiliki pertanyaan, saudaraku sekalian. Pertanyaan yang sama dengan yang mungkin kita tanyakan hari ini, yaitu, Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? Berapa kalikah aku harus mengampuni papaku? Berapa kalikah aku harus mengampuni mamaku? Berapa kalikah Tuhan aku harus mengampuni sahabatku dan tetanggaku yang sering berbuat salah kepada aku? Jadi saudara, Petrus mewakili pertanyaan kita dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kalikah Yesus
Berapa kalikah Guru? Berapa kalikah Tuhan? Aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku. Kira-kira menurut saudara, berapa kali yang pantas? Terkadang kita berpikir mungkin 3 kali. 1 kali disakiti, oke, mungkin ada kilaf. 2 kali disakiti, kita sudah mulai ada dendam. Sekali lagi kamu berbuat salah, akan kubalas. Dan ketiga kali disakiti, kita langsung membalas. Itu wajar secara manusia Bapak Ibu. Tapi ada juga orang yang temperamen. 1 kali saja Anda menyakiti saya pasti akan membalas Anda. Nah gitu Bapak Ibu. Tetapi Petrus ini mungkin memiliki kasih yang di atas rata-rata Bapak Ibu. Kalau rata-rata manusia 1, 2, 3, rata-rata bagi Petrus adalah 7 kali. Dia berkata, sampai berapa kali Tuhan aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Petrus 7 kali sudah angka yang luar biasa. Dan secara manusia saya rasa demikian Bapak Ibu. 7 kali sudah luar biasa. Disakiti 1, 2, 3 kali masih tahan, 4, 5 berat, 6 sangat berat, 7 paling berat, 8 kita akan membalas. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa jawaban Yesus? Mari kita pelajari lebih lanjut. Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan. Jadi Yesus berkata kepada Petrus, apakah sampai 7 kali Tuhan? Yesus menjawab, bukan. Yesus menjawab untuk Anda dan saya hari ini juga saudaraku sekalian. Kalau engkau bertanya, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 3 kali, 5 kali, 7 kali kah? Yesus menjawab, bukan anakku. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Itu artinya 70 kali lipat dari angka 7 tadi Bapak Ibu, 490 kali. Artinya Yesus mengajarkan kepada kita pengampunan yang tiada batas. Kenapa Yesus mengajarkan pengampunan yang tiada batas? Karena Dia telah melakukan itu. Karena Dia adalah Allah yang mengampuni saudara dan saya tanpa batas. Ketika manusia berbuat salah kepada kita Bapak Ibu, pernahkah mereka berbuat salah hingga 50 kali? 100 kali? 200 kali? Atau bahkan 490 kali? Saya rasa jarang atau mungkin tidak ada manusia yang berbuat salah sampai 490 kali kepada sesamanya manusia. Tetapi ketika manusia itu berbuat dosa kepada Allah, dia sampai angka itu Bapak Ibu. Bahkan lebih dari angka itu jika setiap saat, setiap hari kita jatuh dalam dosa meminta permohonan pengampunan Tuhan, lebih daripada angka itu. Tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Artinya di sini Yesus mengajarkan kepada kita, saudara sekalian, ampunilah sesamamu manusia seperti Allah juga mengampuni kamu. Kita lanjutkan ayat berikutnya Bapak Ibu. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Jadi kerajaan surga diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang tuan, seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Siapakah raja itu? Allah yang baik, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan siapakah hamba itu? Kita sekalian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suatu saat Allah akan mengadakan perhitungan dengan kita. Bagaimana hidup kita? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat? Bagaimana dengan pengampunan kita? Bagaimana dengan kebencian, kepahitan yang telah lama engkau simpan di dalam hatimu? Maukah engkau lepaskan pengampunan sebagai murid Kristus? Ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya,
raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Jadi di situ dikisahkan ada seorang hamba yang punya hutang kepada Tuhan ini 10.000 talenta, Bapak Ibu. Itu jumlah yang sangat besar sekali. Lalu Tuhan ini, karena hamba itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja ini memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Dengan hutang yang sebanyak itu, dia dijual, anak istrinya dijual, aset-asetnya dijual, semua dijual, masih kurang, Bapak Ibu. Sangat besar hutang, sangat besar kesalahan, sangat besar dosa. Seperti kesalahan kita, Bapak Ibu, seperti dosa-dosa kita. Mungkin di masa lalu dosa kita sangat besar, mungkin di masa lalu kejahatan kita sangat besar, dan kita seharusnya layak dihukum. Kita seharusnya layak masuk neraka, Bapak Ibu. Tetapi apa yang hamba ini lakukan? Kita belajar berikutnya, Bapak Ibu. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah Dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi Bapak Ibu, hamba ini melakukan sikap yang benar pada mulanya, Bapak Ibu, karena nanti dia akan melakukan sikap yang tidak benar. Sikap yang benar adalah dia memohon belas pengampunan raja itu. Tuhan, sabarlah dahulu, hutangku pasti akan kulunaskan. Tolong Tuhan, ampuni aku. Tolong Tuhan, ampuni aku. Apa sikap Tuhan ya, Bapak Ibu? Ayat 27 tadi, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Inilah sifat raja kita, inilah sifat Allah kita, inilah sifat Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Dia adalah Allah yang penuh pengampunan terhadap kita, orang-orang berdosa ini. Dan ketika kita memohon ampun, Tuhan ampuni aku orang berdosa ini, ampuni aku, ampuni aku. Tuhan selalu mengampuni saudara karena hatinya tergerak akan belas kasihan. Tapi Bapak Ibu, hamba ini memiliki sikap yang pertama benar, tapi berikutnya fatal. Mari kita belajar lagi. 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Jadi setelah hutangnya dilunaskan, diampuni, Bapak Ibu, orang ini pergi jalan-jalan keluar, dia ketemu dengan temannya yang punya hutang kepada dia. Berapa, Bapak Ibu? 100 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar, Bapak Ibu. Dia diampuni 10.000 talenta. Sekarang temannya utang 100 dinar yang tidak sampai 1 talenta, bahkan 1/60 talenta, Bapak Ibu. Seharusnya lah dia memiliki sikap, aku diampuni 10.000 talenta, aku harus bisa mengampuni saudaraku yang hanya 100 dinar. Tetapi orang ini tidak memiliki sikap itu, Bapak Ibu. Dia datang, hai kamu, cekik lehernya. Dia mencekik leher temannya sampai temannya susah bernapas. Dan dia mengatakan, bayar hutangmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa respon temannya? Ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan mohon kepadanya, sabarlah dahuluku, hutangku itu akan kulunaskan. Sama, Bapak Ibu. Kalau tadi hamba ini memohon kepada tuannya, raja itu, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Maka temannya yang berhutang ini ketika dicekik lehernya juga mengatakan, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hamba yang jahat ini tidak mau meniru raja yang telah membebaskan dia. Hamba yang jahat ini tidak memiliki belas kasihan seperti raja yang telah mengampuni dia.
Seringkali kita juga demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mohon pengampunan Tuhan, kita sudah diampuni Tuhan atas dosa-dosa kita yang banyak itu. Tetapi kita tidak meniru Tuhan dalam hal pengampunan. Kita tidak meniru belas kasihan Allah. Dia Allah yang punya hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Seharusnya hati itu ada dalam hati kita sebagai murid-muridnya. Ayat 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Jadi hamba ini benar-benar jahat sekali. Dia telah diampuni oleh raja itu 10.000 talenta. Tetapi dia tidak mau mengampuni temannya yang hanya 100 dinar. Bahkan ia mencebloskan temannya ke dalam penjara sampai hutangnya dilunaskan. Bapak Ibu, jahat tidak hamba ini? Jahat sekali. Tetapi seringkali kita menjadi hamba-hamba semacam ini. Kita telah diampuni Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni sesama. Kita telah diampuni Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan, tapi kita tidak mau mengampuni orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, musuh-musuh kita. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoa buat mereka yang menganiaya kepadamu. Itulah ajaran Yesus. Yesus tidak mengajarkan kepada kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berbuat baiklah kepada semua orang, sekalipun itu musuh-musuh kita. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Jadi kawan-kawan dua orang ini melihat hal itu, waduh, mereka sangat sedih. Hamba yang jahat itu telah diampuni 10.000 talenta, tapi tidak mau mengampuni rekannya, sahabatnya, kawannya yang dalam kesusahan yang hanya berhutang 100 dinar. Kawannya yang lain merasa ini tidak adil dan dia kejam, lalu melaporkan hal itu kepada raja yang telah mengampuni hamba yang jahat. 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan segala hutang. Jadi Bapak Ibu, raja ini sangat marah. Dia raja yang penuh belas kasihan, dia raja yang penuh pengampunan, tetapi dia marah ketika melihat hamba yang telah diampuninya tidak mau mengampuni orang lain. Demikianlah Tuhan kita. Dia Allah yang penuh belas kasih. Dia Allah yang penuh pengampunan, yang telah mengampuni kesalahan kita, kesalahan dosa saya dan Bapak Ibu sekalian. Tapi dia akan sangat marah kalau kita yang telah diampuni tidak mau mengampuni orang. Dia akan sangat marah kalau saya dan saudara sebagai muridnya memendam kebencian dan tidak mau melepaskan pengampunan. Saya berdoa semoga hari ini Roh Kudus, jamaah kuasa Tuhan ada dalam hati Bapak Ibu Saudara, dan lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti engkau. Biarlah luka hatimu yang belum dicabut ataupun yang sudah dicabut, Tuhan pulihkan menjadi hati yang baik. Ayat 30, ayat 35 Bapak Ibu. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi saudaraku yang terkasih,
Demikianlah Bapa yang di surga juga akan berbuat demikian terhadap kita, apabila kita tidak mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Firman Tuhan hari ini jelas mengingatkan kita, sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut jalan kebenaran, jangan memendam kepahitan, lepaskan pengampunan. Barang siapa yang tidak mau mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni dia. 100 dinar lepaskan, karena Tuhan sudah mengampuni engkau 10.000 talenta. Bapak Ibu, itu perbandingan yang tidak bisa dibandingkan. Jadi kembali ke pertanyaan awal, Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? 7 kalikah? Bukan. Yesus berkata kepada, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali pengampunan yang tiada batas. Ampuni saudaramu, ampuni saudaramu, ampuni saudaramu. Karena inilah ciri khas murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lepaskan pengampunan. Bukan karena mereka yang telah berbuat salah kepada kita layak diampuni. Bukan karena mereka telah memohon pengampunan kepada kita. Mungkin di antara mereka ada yang cuek, ada yang tidak merasa bersalah, ada yang tetap membenci kita. Tapi lepaskan pengampunan, karena engkau layak untuk mendapat ketenangan, karena engkau seharusnya mendapat pengampunan Tuhan. Begitu engkau tidak mau mengampuni orang, ingat, Tuhan juga tidak mau. Mari kita saat teduh sebentar dan berdoa. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku Bapa yang baik, ketika hati kami telah disakiti, ajar kami memberi hati yang mengampuni. Telah dihakimi, ajarku ampuni kami jika selama ini kami tidak mau mengampuni yang bersalah kepada kami, Tuhan. Tetapi pada hari ini kami memohon, Raja yang baik, Allah yang baik, ampunilah kami, karena kami tidak selama ini belum mengampuni saudara kami. Ampunilah kami kalau kami masih memendam kebencian. Tetapi pada hari ini kami lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat setiap penonton di channel ini yang belum melepaskan pengampunan dan saat ini mau melepaskannya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, ampuni kami dalam nama Yesus. Dan beri ketenangan batin, beri sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita lepaskan pengampunan kepada semua orang yang telah berbuat dosa, berbuat salah kepada kita. Sekali lagi bukan karena mereka layak diampuni oleh kita, tetapi karena kita seharusnya mendapatkan ketenangan. Ingat doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah diberitakan. Tuhan berkati setiap orang yang menonton channel ini. Tuhan ubah hati mereka, Tuhan jamah supaya kebenaran-Mu ada dalam hidup mereka setiap saat. Dalam nama Yesus kami berdoa.